Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah. Sebelum masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita, karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita, karena kemenangan kita telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saudaraku, beningkan hati dan pikiran, kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kristus bangkit sorakan, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya.
Saudara-saudara, mari kita menghadap Allah dengan pengakuan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Yang menjadi nats pembimbing, surat 1 Korintus pasal 15 ayat 54b dan 57. Yang mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Nyanyilah hai serafim, mainkan harpa menyanyi, ikutlah manusia, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Doa di hari Paskah. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi, kami menangis. Seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih, memandang pada yang tersalib. Anak-Mu, Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati. Mereka ditolak dan tersingkir dari kalayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru dalam nada kemenangan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak terperi. Yesus, Tuhan kami, telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu kami semua, karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit,
Bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengecam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Pujilah Khalik Semesta. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Berita kebangkitan Yesus, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 18. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Engkau menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar kami tidak hanya membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu diberitakan, tetapi kami mengerti, memahami, melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Injil Markus pasal 16
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang mengatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang atau pada waktu sekarang ini, ada begitu banyak kabar-kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dulu disebut kabar burung. Nah, kalau sekarang digunakan istilah baru yaitu hoax. Saking banyaknya berita-berita hoax tersebut beredar, sehingga kita yang membaca berita atau ketika kita mendengar suatu berita, menerima berita itu kita harus berpikir ulang. Kita merenungkan, mencari kepastian. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang langsung bertanya, hoax apa bukan? Ada yang langsung bereaksi, "Hah? Oh ya? Masa iya?" Tapi ada juga yang abaikan sajalah. Kira-kira seperti itu. Apalagi pada situasi akhir-akhir ini ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, melanda negeri kita. Hal-hal atau berita-berita menyangkut kematian, menyangkut sakit penyakit, menyangkut jumlah pasien negatif atau positif itu berapa, obat apa yang harus dikonsumsi, kemudian cara menghindari virus itu, makanan apa kira-kira yang baik untuk kita makan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua dikumandangkan, semua diberitakan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, walau memang banyak orang sudah mulai sadar dan berujar hoax atau bukan, supaya bisa apa yang dia dengar, apa yang dia terima, apa yang dia lihat itu dibagikan kepada orang lain, menyangkut manfaatnya. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi. Bacaan kita pada pagi hari ini ketika kita merayakan Paskah juga menyangkut sebuah berita. Tapi tentu saja ini berita yang pasti, bukan hoax. Berita apa? Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Dikisahkan di situ di pagi hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, murid-murid yakni Petrus dan teman-teman mendengar berita dari para perempuan. Perempuan yang datang ke kubur Yesus pada pagi-pagi sekali. Mereka adalah Maria Magdalena, mereka adalah Maria ibu Yesus dan juga Salome. Ada 3 orang dikatakan di Injil Markus ini. Kalau kita memperhatikan tadi, berita yang disampaikan atau ketika para wanita ini sampai di kubur Yesus, mereka melihat ternyata kubur itu kosong. Pintu sudah terbuka. Batu besar yang menutupi sudah terbuka. Dengan sangat takut mereka mencoba untuk masuk. Dan ketika mereka masuk ke dalam, ada seorang malaikat. Dikatakan di situ seorang muda yang mengatakan kepada mereka, jangan takut sebab yang mereka cari itu sudah bangkit. Saudara-saudaraku, berita yang disampaikan oleh para perempuan ini kemudian kepada Petrus dan kawan-kawannya adalah Yesus tidak ada lagi di kubur. Dan menurut seorang muda yang ada di dalam kubur itu, Yesus sudah bangkit. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini berita bukan hoax. Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-11, ketika berita ini disampaikan kepada Petrus dan kawan-kawannya yang saat itu sedang menanti, sedang berkumpul bersama di sebuah rumah. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka mengatakan begini, itu omong kosong, berarti itu hoax. Mereka tidak percaya. Dan kemudian Petrus cepat-cepat dia pergi ke kubur untuk memastikan ini berita betul atau tidak. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berita yang disampaikan ketika kemudian Petrus pergi ke kubur untuk memastikan, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Para perempuan yang membawa berita itu juga masih terguncang antara takut tapi juga gentar dan terkejut. Di situ dikatakan gentar dan dahsyat. Itu yang mereka alami, yang mereka rasakan. Nah, kita melihat di sini bahwa para perempuan ini rupanya juga masih belum percaya. Walaupun sebenarnya dalam hati ada sukacita, ada kegembiraan. Tetapi mereka masih ragu, iya atau tidak. Saudara-saudara, berita kebangkitan Yesus sesungguhnya sekali lagi bukan omong kosong. Bukan berita atau hoax. Tapi benar, sungguh Yesus sudah bangkit. Sesuai dengan perkataannya. Sesuai dengan janjinya. Kalau kita baca di Markus 9 ayat 31, Yesus pernah mengatakan kepada para murid bahwa ia akan mati, dibunuh, tetapi 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Itu pada pemberitahuan kedua mengenai penderitaan Yesus. Markus 9 ayat 31.
Nah, saudara-saudara, perlu kita ketahui berulang kali sebenarnya Yesus sudah menyampaikan kepada para murid tentang ia akan dibunuh, akan mati, dan akan bangkit pada hari ketiga. Tapi murid-murid seperti tidak memahami. Mereka acuh tak acuh, mereka mengabaikan apa yang Yesus berulang kali sampaikan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika peristiwa kebangkitan Yesus, mereka tidak percaya. Mereka ragu. Mereka ingin memastikan, ingin membuktikan terlebih dahulu. Kita ingat saudara-saudara tentang Thomas. Thomas katakan, biarlah aku memasukkan tanganku ke lambungmu. Dari situ dia akan tahu ini betul Yesus atau tidak. Ingin bukti. Nah, saudara-saudara, memang murid-murid dan para perempuan pada saat itu masih merasa syok, takut karena kejadian penyaliban terhadap Yesus. Maka ketika didapati jenazah Yesus tidak ada di dalam kubur, pikiran-pikiran yang muncul adalah, apakah Yesus dicuri? Apakah jenazahnya telah diambil orang? Lalu mereka menjadi gentar, terkejut. Itu yang menimpa mereka. Kembali saudara-saudara, apa yang menyebabkan sikap para murid, termasuk di dalamnya para perempuan, demikian itu? Saudara-saudaraku, kita belajar di sini, murid-murid itu melupakan segala perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Padahal tadi saya katakan sudah berulang-ulang disampaikan Yesus. Kenapa? Hal itu disebabkan oleh kesusahan hati mereka. Mereka belum memahami juga, hati mereka hanya dipenuhi oleh harapan-harapan bahwa satu saat kelak Yesus akan menyatakan dirinya sebagai seorang raja, lalu akan membangun kembali tahta kerajaan sebagaimana zaman Daud. Karena itu saudara-saudara, setiap Yesus berbicara tentang kematian dan kebangkitannya, mereka selalu mendengar tapi tidak dengan sepenuh hati. Acuh tak acuh. Dan ketika Yesus ditangkap, disalibkan, janji kebangkitan pun mereka lupa sama sekali. Yang ada dalam pikiran mereka adalah kehilangan harapan. Andalan mereka sudah mati. Takut, cemas, mereka tidak punya pegangan. Kita belajar hal yang pertama saudara-saudara, bahwa keliru besar jika seseorang mendengar tentang Yesus tetapi tidak dengan sepenuh hati dan sesudah itu melupakannya. Lebih besar masalah dari percaya kepada Yesus, percaya kepada kebesaran kuasa Allah. Bahaya saudara-saudara mengikut dan percaya kepada Yesus tetapi tidak dengan sepenuh hati. Ragu, bimbang, itu yang sering terjadi. Dan orang-orang seperti itu, mereka adalah orang-orang yang gampang goyah, orang-orang yang gampang jatuh, orang-orang yang gampang terpengaruh. Kita belajar di sini, Tuhan meminta ketika kita merayakan Paskah, Tuhan minta supaya kita sepenuh hati percaya kepadanya. Itu yang sering dikatakan bukan full time. Kita memberi hidup ini kepada Tuhan tapi full life, seluruh hidup dengan segala keberadaannya. Total memberi diri dan hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, Yesus bangkit, dia hidup. Itu kebenaran. Maka percayalah. Yang kedua, saudara-saudara, Paskah tidak sekedar sebuah kisah seorang yang mati lalu bangkit. Paskah adalah kisah kemenangan yang sangat penting. Percayai, yakini. Bahkan saudara-saudara, berita itu
Berita kemenangan, kebangkitan itu harus kita teruskan, harus kita kabarkan, harus kita saksikan, kita beritahukan kepada dunia. Allah yang menyatakan diri pada dunia melalui Yesus Kristus yang bangkit, maka kitalah saksi-saksi. Kita yang harus meneruskannya. Yesus berkali-kali memberitahukan pada murid-murid tentang kemuliaan kebangkitannya. Nah, sekarang tugas kita untuk meneruskannya dalam kehidupan kita. Apa yang kita teruskan tentang kuasa kebangkitan, tentang iman Paskah itu? Saudara-saudara, kita teruskan bagaimana Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan kita. Dia mengasihi kita, Dia penuh kuasa, Dia peduli kepada kita, dan Dia mau berkorban untuk kita. Kita teruskan, kita beritakan. Apapun situasi dan kondisinya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, berita Paskah, iman Paskah harus kita sampaikan kepada siapapun yang kita jumpai. Ketika saudara-saudara kita belajar Paskah, Allah menyatakan kepada manusia atau memperkenalkan kepada manusia bahwa Ia adalah Allah yang tidak terbatas. Ia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh batu yang besar, oleh ikatan yang erat, oleh meterai siapapun itu. Tidak bisa dibatasi oleh ketika kuburnya dijaga pasukan dengan bersenjata lengkap. Yang terjadi pada saat Paskah adalah tali kubur itu putus, meterai menjadi pecah, batu yang menutup kubur Yesus itu terguling. Pasukan pengawal menjadi takut seperti orang mati. Artinya dia menjadi pucat. Benteng maut tidak dapat menahan raja kehidupan. Jadi tidak ada artinya segala meterai, pasukan pengawal, batu yang besar yang menutupi. Semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan Yesus. Termasuk di dalamnya tentu saja duka cita, ketakutan, kekecewaan, terhilang, berduka, tantangan, pergumulan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, mari firman Tuhan mau menegaskan kepada kita semua pada hari ini ketika kita merayakan Paskah. Kita semua diingatkan bahwa berita kebangkitan itu diperuntukkan kepada kita. Dan kita patut menghayatinya setiap tahun kita merayakan Paskah. Biarlah Paskah yang kita ingat rayakan meneguhkan iman kita. Bahwa kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Tadi dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Maka biarlah ketakutan-ketakutan yang menyelubungi kehidupan kita. Disebabkan oleh hal apapun. Termasuk di dalamnya ketika negeri kita atau dunia ini sedang dilanda oleh wabah COVID. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk kita melihat kembali ketakutan itu dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Kita tidak boleh membuat diri kita jauh dari Tuhan. Karena Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia hadir sekalipun kita tidak merasakannya. Jangan kita pernah meragukan kuasa-Nya, karena kuasa-Nya itu menjangkau kita. Mari saudara-saudara kita merayakan Paskah pada hari ini, percaya bahwa Yesus hidup. Dia bangkit, Dia penuh kuasa, Dia hadir dan menyatakan kemuliaan-Nya dalam berbagai-bagai kondisi hidup kita. Selamat Paskah saudara-saudara. Amin.
anak Allah, turun ke dunia mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku. Kubur yang kosong bukti kebangkitannya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah masa depanku. Hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Saudara-saudara, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dan karena itu, marilah bersama-sama kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kesaksian pujian. It is well, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, thou hast taught me to share. It is well with my soul.
the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan-Mu. Kami merenungkan betapa Engkau penuh kuasa. Engkau mengasihi kami, berkorban mati di kayu salib bagi kami, tetapi Engkau adalah Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berita kebangkitan-Mu ini kami hayati dalam perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah berbagai situasi, kondisi menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ajarlah kami supaya kami tetap memegang teguh iman Paskah ini. Dari hari ke hari, waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan, biarlah kami tetap berpaut kepada Engkau. Kami tetap mengandalkan hanya kuasa-Mu. Apapun yang ada di hadapan kami, biarlah tidak membuat kami goyah, ragu, tetapi kami semakin teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami membawa pada saat ini ketika kami merayakan Paskah, hari kebangkitan. Jemaat Tuhan GPB Kinasi, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat yang tidak seperti biasanya harus merayakan Paskah di rumah, di tengah keluarga. Tetapi biarlah ya Tuhan, mereka semua bersuka cita. Mereka boleh menghayati Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Mereka boleh mewujudkan kasih persekutuan antara suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Saat-saat yang pada waktu sekarang ini begitu langka, biarlah melalui tantangan, kenyataan, penyebaran wabah COVID-19, hikmah yang boleh kami alami dan kami renungkan, kami boleh dipersatukan di tengah keluarga, dalam persekutuan ibadah, bahkan juga dalam persekutuan kasih. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah Paskah yang kami ingat rayakan lewat perayaan ibadah di rumah masing-masing menjadi satu sukacita, kegembiraan, dan bukan berhenti di situ saja kegembiraan dan sukacita kami, tetapi berita kebangkitan ini kami saksikan kepada siapapun yang ada di sekeliling kami. Kasih, kuasa, kebenaran, biarlah kami wujud nyatakan dalam sikap hidup perbuatan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan dalam kesemuanya itu, sekalipun diperhadapkan kepada tantangan, pergumulan-pergumulan, kesusahan-kesulitan hidup, kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang hidup,
Yesus yang bangkit, Bapa yang berkuasa atas hidup dan kehidupan dunia ini. Kami membawa secara khusus saudara-saudara kami yang sedang menderita karena terpapar oleh COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan. Mereka yang masih dirawat di rumah atau di rumah sakit, mereka yang kehilangan orang-orang terkasih akibat wabah COVID-19 ini. Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan mereka. Tuhan menolong agar supaya mereka tetap ada dalam keadaan baik, terutama sehat. Tuhan berkati upaya pemerintah agar supaya apa saja yang sementara dipersiapkan dan dilakukan, semua itu dapat menghambat penyebaran COVID-19 ini. Bapa di surga, Engkau berkati juga mereka, yakni para dokter, perawat, yang menangani pasien-pasien di rumah-rumah sakit. Tuhan berikan mereka juga kekuatan. Mereka tetap ada dalam keadaan sehat. Dan semua yang mereka perlukan, sarana penunjang untuk perawatan, Tuhan juga kiranya melengkapinya. Terima kasih ya Tuhan. Bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga memberkati, agar supaya di tengah-tengah tantangan dan penderitaan yang ada, mereka juga tetap boleh menghadapinya dan melaksanakan berbagai upaya dalam tuntunan dan petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga warga jemaat-Mu, mereka yang sedang sakit atau mungkin dirawat di rumah sakit dan juga sedang berduka. Tuhan juga hiburkan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, dan Tuhan juga menyertai mereka. Dan kami percaya di pelayanan yang kami lakukan pagi hari ini, Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya. Ada sukacita, ada kegembiraan, semangat baru menjalani hidup dalam kemenangan. Doa dan pengharapan kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku,
bersyukur, Allah sumber hidupku, susah dan senang, ku bersandar padanya, puji dan syukur, ku naikkan kepadanya, yang maha kudus, di sorga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk membawa persembahan kami dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 12 April 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya di dalam Warta Jemaat online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali meneruskan hidup. Firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Silakan berdiri. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya, tempat induk yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus namanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia akan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.